Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan judul materi pinjaman yang diterima. Memperkenalkan, nama dari kelompok kami yang pertama ada Nurul Rosia dengan NIM 20.01.02.0024. Yang kedua ada Nega dengan NIM 20.01.02.0001. Yang ketiga ada Dina Aulia dengan NIM 20.01.02.0027. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi. Pengertian pinjaman yang diterima. Pinjaman yang diterima yaitu sumber dana jangka panjang yang diterima oleh bank dalam neraca dicatat sebagai pinjaman yang diterima. Pinjaman yang diterima itu sendiri yaitu adalah fasilitas pinjaman yang diterima dari bank atau pihak lain, termasuk dari Bank Indonesia, lembaga keuangan bukan bank atau LKBB, lembaga keuangan luar negeri, dan masyarakat umum baik dalam valuta rupiah ataupun valuta asing, dan harus dilunasi apabila jatuh tempo. Pengertian pinjaman yang diterima itu sendiri yaitu yang tidak termasuk pinjaman subordinasi. Jenis-jenis pinjaman yang diterima. 1. Pinjaman dari bank lain adalah pinjaman yang diterima dari bank lain yang tidak dikenakan pajak atas pendapatan bunga bagi pihak kreditur. Yang kedua, pinjaman dari luar negeri. Pinjaman dari luar negeri atau sering disebut two-step loan, yaitu pinjaman diterima yang diperoleh melalui pemerintah Republik Indonesia atau Departemen Keuangan dari lembaga keuangan internasional. Yang ketiga, pinjaman obligasi. Obligasi merupakan instrumen untuk menciptakan hutang. Sumber dana berasal dari obligasi merupakan alternatif bank dalam membiayai investasinya. Sebagai surat pengakuan hutang, bank yang menerbitkan obligasi harus membayar bunga kepada pembeli obligasi. 4. Ada pinjaman untuk pembiayaan bersama. Dilakukan langsung dari bank pemberi dana kepada penerima kredit. Tanggung jawab atas kredit yang diberikan tersebut dibagi atas dasar banyaknya kredit yang telah diserahkan oleh masing-masing bank. Kelima, ada bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. BLBI merupakan fasilitas dari Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan sistem pembayaran dan sektor perbankan agar jangan terganggu karena ketidakseimbangan antara penerima dan penarikan dana pada bank-bank baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pencatatan pinjaman yang diterima oleh kreditor. Transaksi pinjaman yang didahului dengan perjanjian antara pihak kreditor dengan debitur. Perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak tak dapat dibatalkan secara sepihak bila semua persyaratan telah dipenuhi. Perjanjian ini dalam akuntansi disebut komitmen. Sebagai komitmen tagihan bank yang tak dapat dibatalkan, maka akan dicatat dalam rekening administrasi rupiah sisi debit dengan nama RAR fasilitas pinjaman diterima dan belum digunakan. Pencatatan komitmen tagihan ini akan diikuti pencatatan realisasi pinjaman. Bila pinjaman tersebut benar-benar direalisasikan, pinjaman yang direalisasikan dicatat sebagai nilai nominal yang ditarik oleh bank selaku debitur. Tentu saja pengkreditan rekening pinjaman diterima harus diikuti pengkreditan RAR fasilitas pinjaman diterima dan belum digunakan sebesar nilai realisasinya. Terima kasih, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.